Bapak Ibu yang kami hormati, agenda hari ini adalah masukan dan evaluasi proses pengangkatan TK honorer menjadi ASN. Kemudian jika memang ada adalah tentang basis data TK honorer dan asal sekolah serta permasalahan yang berkaitan dengan sertifikasi guru. Apakah dapat disetujui Bapak Ibu anggota? Terima kasih. Depan bangsa. Di antara instrumen penentu pendidikan yang bermutu adalah guru dan tenaga kependidikan, yang pada kenyataannya terdapat banyak permasalahan yang sampai kini tidak selesai. Ini adalah keterbatasan jumlah pendidik pada seluruh tingkatan di daerah, tidak meratanya kualitas pendidik, baik dari sisi kualifikasi maupun kompetensi, dan belum adanya sistem yang jelas mengenai pengembangan dan pembinaan mutu pendidik, termasuk status kepegawaian dan jenjang kepangkatan. Komisi 10 DPR RI membentuk panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelesaian masalah GTK honorer oleh Kemendikbud RI yang meluncurkan program pengangkatan 1 juta guru P3K pada tahun 2021. Selain itu, dibentuknya panja ini juga dikarenakan belum selesainya pengangkatan guru yang telah lolos seleksi P3K pada tahun-tahun sebelumnya. Terkait hal tersebut, panja pada masa sidang keempat tahun sidang 2020-2021 telah melaksanakan RDP maupun rapat dengar pendapat umum dengan para pemangku kepentingan serta melakukan kunjungan kerja langsung, melihat dan bertanya kepada pemerintah Kabupaten Sragen, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Banyuasin. Dari kegiatan dan kunjungan panja Komisi 10 tersebut, beberapa catatan substansi penting yang dapat menjadi kesimpulan antara lain adalah program 1 juta guru P3K diumumkan secara lisan oleh Kemendikbud RI bersama Kemenkeu, Kemenpan RB, dan BKN pada tanggal 23 November 2020. Artinya bahwa pemerintah kabupaten kota pada saat itu tidak mendapatkan surat resmi tertulis dari kementerian-kementerian yang terkait. Kemudian yang kedua, pemerintah membentuk Konselnas dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut. Pada bulan November-Desember itu adalah rekonsiliasi formasi antara Kemendikbud, Kemenpan RB, BKN dengan BKD dan Dinas Pendidikan. Mulai bulan Januari, Kemendikbud melakukan kualifikasi pendidikan guru P3K. Februari, Maret, April sampai dengan Mei itu langsung sudah ada seleksi administrasi dan ujian seleksi pertama dilaksanakan pada bulan Agustus. Jika ada yang tidak lolos, masih bisa mengikuti ujian seleksi kesempatan kedua pada bulan Oktober. Masih tidak lolos lagi, dapat mengikuti ujian seleksi kesempatan ketiga akhir tahun bulan Desember. Sosialisasi tatap muka dengan Pemda diselenggarakan bersama oleh Kemendikbud RI, Kemendagri, Kemenpan RB, dan BKN pada tanggal 30 November 2020 sampai 18 Desember 2020 dengan 4 wilayah. Ada di Makassar, Batam, Bali, Semarang, dan Jogja. Sampai dengan batas waktu pengusulan, kuota yang disediakan 1 juta hanya terisi 523.120. Dengan kondisi 27 daerah tidak mengajukan formasi guru P3K, 8 diantaranya dari 27 itu ada 8 berasal dari Papua dan Papua Barat. Serta sebanyak 165 daerah mengusulkan formasi kurang dari 50% kuota. Penyebab terjadinya hal tersebut adalah karena sosialisasi yang tidak optimal serta belum adanya pemberitahuan serta tertulis oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait skema penganggaran untuk pembiayaan gaji dan tunjangan ASN yang diangkat melalui program 1 juta guru P3K. Pemda merasa guru P3K yang diangkat menambah beban di APBD
dan tidak ada tambahan DAU untuk gaji dan tunjangan P3K yang diangkat pada tahun 2021. Berdasarkan Perpres nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K, pemerintah daerah khawatir tidak mampu membayar gaji dan tunjangan guru P3K jika mengusulkan sesuai kuota pengangkatan guru P3K pada tahun 2021. Kesimpulannya adalah dibutuhkan sosialisasi yang masif dari seluruh kementerian yang terkait dengan seleksi itu. Formasi dalam program 1 juta guru P3K pada tahun 2021 belum ada untuk guru agama, guru olahraga, guru kesenian, guru bahasa daerah, dan guru sekolah inklusi. Posisi guru tidak dapat dipisahkan dari tenaga kependidikan, maka formasi untuk tenaga kependidikan juga harus ada. Kemudian diperlukan perpanjangan waktu atau pengunduran jadwal pengajuan formasi pada pendaftaran seleksi guru P3K ini. Komisi 10 juga berharap ada afirmasi seleksi, karena dalam seleksi guru P3K belum ada kebijakan afirmasi untuk guru honorer yang berusia 35 tahun ke atas, guru yang telah mengabdi selama lebih dari 3 tahun, dan keberpihakan kepada guru honorer dengan masa pengabdian lebih banyak, serta guru-guru untuk daerah 3T. Yang terakhir, hasilnya adalah bahwa keadilan bagi murid di sekolah swasta. Dalam RDP dengan Komisi 10 didapatkan informasi bahwa setelah diangkat, guru P3K harus mengajar di sekolah negeri. Hal tersebut menimbulkan banyak kekurangan guru di sekolah swasta, yang gurunya tentu banyak mendaftar juga untuk menjadi P3K. Sehingga hak murid untuk diajar oleh guru-guru yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang baik di sekolah swasta tidak terpenuhi. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Panja juga telah melakukan RDP dengan kementerian lembaga terkait untuk membahas sistem pengelolaan dan skema anggaran dalam pengangkatan KTK honorer menjadi ASN, termasuk program 1 juta guru P3K pada tahun 2021. Dalam pembahasan diperoleh titik terang, yaitu informasi mengenai Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 tentang APBN tahun anggaran 2021 yang menegaskan bahwa pembayaran gaji dan tunjangan guru P3K telah diperhitungkan di dalam DAU yang bersumber dari APBN. Kesempatan tersebut juga telah dimanfaatkan oleh Panja untuk memberikan masukan dan mendesak pemerintah cepat menyelesaikan permasalahan yang muncul terkait proses pengangkatan KTK honorer menjadi ASN, khususnya dalam program 1 juta guru P3K tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati pimpinan beserta Bapak Ibu Panja pengangkatan GTK honorer menjadi ASN Komisi 10 DPR RI. Yang saya hormati Bapak Ibu Rektor, para narasumber yang berkesempatan hadir pada siang hari ini. Ada beberapa catatan yang ingin kami sampaikan terkait dengan rapat pada siang hari ini. Yang pertama, di mana kebijakan pemerintah tentang pengangkatan guru honorer menjadi P3K agar tetap memberikan hak konstitusional mereka, seperti kesejahteraan, peningkatan kualitas para guru, peningkatan karir para guru, dan tercipta kondisi peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan maju, termasuk memastikan jaminan bagi guru yang telah berstatus P3K tentang cakupan ruang lingkup jabatan, keahlian, dan sektor yang akan ditempati, serta juga ketersediaan anggaran untuk gaji dan tunjangan para guru honorer tersebut. Yang berikut, kami menyetujui agar menjadi perhatian bersama tentang perlunya menelaah secara administratif database guru honorer, bukti kinerja dan juga sertifikasi, agar tidak terjadi maladministrasi dan juga kolusi, serta perlunya penegasan status guru tidak tetap, guru tetap yayasan dan juga honorer, agar tercapai asas transparansi dan akuntabilitas dari rekrutmen. Dan yang terakhir, pimpinan kami sangat setuju dengan
rekomendasi dari Prof. Ganefri tadi, di mana perlu tetap menjaga komitmen mutu dari guru honorer yang akan direkrut. Karena mengingat visi pendidikan Indonesia ke depan, seperti yang tertuang dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia, yang membutuhkan standar tenaga pendidikan yang kompeten dan berkualitas di era revolusi 4.0. Jadi bukan hanya sekedar pengangkatan sebagai formalitas saja, tetapi kualitas dari guru honorer pun sangat diperlukan di sini. Demikian dari kami pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eva, terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada fraksi PKB. Baik, terima kasih pimpinan. Pak Kapoksi, silakan. Ya. Yang terhormat pimpinan beserta seluruh jajaran, kemudian juga yang saya banggakan seluruh teman-teman anggota Komisi 10, kemudian juga yang saya banggakan para narasumber. Ini cukup luar biasa, hari ini kita diberikan pencerahan dari para rektor yang mewakili ya hampir seluruh Indonesia. Saya sangat sependapat, memang berkenaan dengan guru honorer ini harus kita cari solusi agar permasalahan ini tidak berlarut-larut dan menjadi PR di tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, solusi jangka panjang itu perlu juga difikirkan. Maka sangat tepat, harusnya guru honorer yang sekarang ini itu harus selesai, dan kedepannya langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian tahapan berikutnya bagaimana kita meningkatkan kompetensi dan juga potensi dari para guru-guru agar SDM nanti yang kita terima itu memang benar-benar berkualitas. Makanya kita harus mengawal bahwa negara ini harus fokus, harus serius, dan juga siap untuk mendorong bagaimana program visi pemerintah ke depan itu fokus kepada pengembangan SDM. Kita tahu bahwa hampir negara-negara maju hari ini itu sangat ditolong karena perencanaan SDM yang cukup matang. Nah, ini harus kita dorong bersama agar tidak lagi berlarut-larut dalam proses pengembangan. Nah, kita pahami, kita sering keliling kunjungan ke daerah-daerah, ternyata laporan di daerah-daerah sekolah-sekolahnya itu sangat terbatas dengan gurunya. Malahan kekurangan gurunya cukup luar biasa ada di beberapa daerah, apalagi di wilayah 3T. Sampai sekarang ada permasalahan lagi bagaimana kekurangan guru-guru sebagai kepala sekolah. Karena proses yang cukup panjang, kemudian juga kita tahu letak geografis Indonesia yang cukup luas. Nah, ini harus juga dicari solusi. Jangan sampai guru honorer selesai, nanti kita akan dihadapkan lagi dengan permasalahan ketidakadanya kepala-kepala sekolah di sekolah-sekolah kita. Nah, ini juga harus menjadi PR kita bersama. Kita siap mengawal Komisi 10 agar para guru honorer ini bisa selesai semuanya dan kedepannya ada program yang jelas dari pemerintah. Mungkin itu, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas Virtual. Ibu Ketua, Pimpinan. Silakan Pak Andreas. Ya, terima kasih ya Pimpinan, para narasumber yang saya hormati, para teman-teman Panja Komisi 10. Mohon maaf tadi saya tidak bisa hadir full karena hanya awal dan kemudian mengikuti menjadi narasumber di salah satu acara dengan beberapa rektor juga mengenai Kemristek penggabungan dan kemudian hal-hal yang berkaitan dengan Kemristek Dikbud, sehingga baru saya pada bagian akhir saya ikuti. Nah, tapi tiga poin yang perlu saya sampaikan, dan ini juga perlu mohon pertimbangan dari para narasumber sekaligus juga dari panja kita ini, yaitu yang pertama yang menyangkut afirmasi 15%. 75 poin dari 500 poin maksimal yang sudah dicanangkan oleh PAN RB yang berkaitan dengan proses seleksi nanti. Nah, saya ingat ada salah satu ahli pendidikan yang menyampaikan ini di forum panja ini,
yaitu yang berkaitan dengan dua pendekatan di dalam proses rekrutmen guru honor pada tahun 2001 ini. Yaitu pertama pendekatan kompetensi, yang kedua tentu pendekatan sosial dalam arti memberikan kesempatan terutama mereka yang berusia 35 tahun ke atas untuk lebih dulu mempunyai kesempatan untuk diangkat menjadi P3K. Nah, pertanyaan atau mohon sumbangan pemikiran dari para narasumber terutama apakah poin 15% afirmasi 75 poin ini sudah cukup ataukah perlu kita tambah, karena banyak sekali masukan-masukan yang ingin supaya ya ini jumlah poin ini diberikan lebih lah, dalam arti kalau bisa lebih dari 75 poin. Saya kira ini juga suatu hal yang pantas karena pertimbangan pengalaman dari para guru honorer ini, karena kalau kita mau membantu tentu ya kita juga perlu membantu secara maksimal sehingga mereka bisa diangkat menjadi tenaga P3K. Yang kedua soal kuota yang sudah dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB. Saya kemarin akhir minggu kemarin baru ke Dapil dan berkunjung ke 3 kabupaten di ND, di Sika dan di Flores Timur. Bertemu dengan para bupati, ya sekdanya dan kemudian juga dengan dinas di daerah yang berkaitan dengan pendidikan ini, dengan guru-guru honorer ini. Dan yang saya temukan di lapangan adalah bahwa kuota yang diberikan ini jauh di bawah jumlah tenaga honorer yang ada di daerah. Bahkan di ND itu misalnya jumlah honorer yang ada itu 2.000-an, kuota yang diberikan hanya 49. 47 untuk guru-guru mata pelajaran umum dan 2 untuk guru-guru mata pelajaran agama. Nah, sehingga ini kalau berkaitan dengan poin ketiga bahwa kalau seleksi untuk guru-guru swasta ini diberikan pada kesempatan kedua dan ketiga, katakanlah kalau yang lulus itu adalah guru negeri semua atau guru negeri sudah mengambil porsi yang paling banyak. Nah, pada seleksi kedua dan seleksi ketiga untuk guru-guru swasta praktis tidak ada ruang lagi, tidak ada kesempatan lagi untuk mereka. Sementara jumlah guru swasta ini juga bahkan jumlahnya lebih banyak daripada guru-guru tenaga honorer yang ada di sekolah negeri. Nah, ini problem implementasi daripada proses rekrutmen ini perlu menjadi perhatian betul dari kita. Sehingga jangan sampai kemudian kesempatan yang diberikan dengan 1 juta formasi ini kemudian tidak termanfaatkan secara maksimal karena persoalan ini lebih banyak pada persoalan di daerah sih sebenarnya. Artinya BKD daerah dengan dinas pendidikan ini harus memberikan usulan yang semaksimal mungkin. Kenyataannya tidak seperti itu. Ini yang terjadi paling tidak di 3 kasus yang saya temukan di 3 kabupaten ini, tetapi juga pasti terjadi di banyak kabupaten yang lain. Karena sampai sekarang, sampai dan paling tidak pada sebulan yang lalu, itu baru sedikit di atas 50% data yang masuk yang sudah mendaftar untuk mengikuti proses seleksi. Saya kira itu Ibu Pimpinan hal yang masukan dari saya atau informasi dari saya yang perlu menjadi catatan di dalam panja ini untuk menjadi keputusan kita ke depan. Terima kasih Pimpinan. Terima kasih Pak Andreas Suku Parera. Sudah oke sekali. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Saya merasa hari ini masukan-masukannya sangat berharga, Ibu Ketua, dan kami sangat mengapresiasi atensi dan juga keseriusan dari teman-teman perguruan tinggi, para rektor yang sudah memaparkan pemikiran-pemikiran dan juga masukan-masukannya. Seperti kita ketahui, guru dan tenaga kependidikan adalah 2 hal yang mungkin memang sangat berbeda atau tidak bisa betul-betul disamakan kebijakannya, walaupun kedua-duanya memiliki kontribusi dan peran yang sangat luar biasa bagi dunia pendidikan. Namun karena tupoksinya berbeda, kami juga berharap ke depan kita sama-sama memikirkan dan kompetensi yang harus dimiliki untuk masing-masing juga mungkin perlu kita rumuskan dengan lebih baik, karena kita juga ingin tata kelola di sekolah
dan administrasi semua pun transparan, dan juga dengan adanya mungkin kewenangan yang lebih besar ya, tentu saja tenaga kependidikan di sekolah-sekolah ini menjadi sangat penting. Nah, jadi mungkin nanti Bu Ketua saya juga mendukung apabila ada pembahasan yang lebih spesifik terkait dengan tenaga kependidikan ini. Kemudian terkait dengan P3K, gitu ya, kami sebenarnya juga ingin meminta pandangan gitu ya untuk mereka yang belum lulus di tahun pertama, memang bisa dapat kesempatan untuk tes sebanyak 3 kali. Namun bisa jadi hal ini tetap tidak adil gitu ya, seleksi ini, karena guru-guru yang sudah lama dipersaingkan dengan mereka-mereka yang baru lulus PPG, yang masih fresh dan memiliki mungkin ilmu-ilmu yang dan termasuk kemampuan teknologi yang lebih baik. Tadi sudah disampaikan juga, dan saya ingin meminta pandangan Bapak Ibu sekalian, apakah bagaimana kekhawatiran kita itu bisa kita atasi gitu ya, apabila mungkin salah satu saran, jika mereka yang sudah lama mengabdi, apakah sebaiknya memang diangkat langsung menjadi P3K, dan kemudian juga jika ya tadi sudah disebutkan ya, memang penting adanya pendampingan atau evaluasi lanjutan, apabila mereka yang mumpuni bisa juga diangkat PNS. Tadi disebutkan tidak boleh ada moratorium untuk PNS karena memang kebutuhan menjadi guru itu tetap ada, dan banyak guru-guru yang pensiun. Nah, kemudian bagi mereka yang tadi sudah mengabdi 10 tahun Bapak Ibu dan namun ternyata tidak memenuhi kualifikasi. Nah, ini yang saya ingin tanyakan, apakah mungkin mereka bisa kita angkat saja sebagai tenaga kependidikan, bukan guru, gitu ya. Jadi ini mungkin menjadi penghargaan akan pengabdian mereka selama bertahun-tahun, dengan harapan ya mungkin bukan merendahkan pentingnya tenaga kependidikan, tetapi mungkin tugas tenaga kependidikan tidak serumit seorang guru, dan bisa diajarkan melalui adanya pelatihan-pelatihan yang intensif. Jadi jika mereka yang tenaga honorer tidak bisa lulus, juga harus diangkat, tetapi diangkat sebagai tenaga kependidikan, bukan guru. Nah, kemudian juga tentu saja sangat ingin meminta, tadi juga sudah disampaikan, namun kami ingin ketegasan soal revisi batas usia di dalam undang-undang ASN itu. Mudah-mudahan ya kita bisa mengambil satu kebijakan betul-betul adil bagi para guru honorer. Teman-teman dari Komisi 10 semua sudah menyampaikan gitu, kita ingin masalah ini ya Bu Agustina, Ibu yang akan menjadi pionir untuk menuntaskannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dan apresiasi yang tinggi atas kegiatan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan P3K, guru-guru honorer yang akan menjadi ASN, tadi sudah juga banyak disampaikan oleh teman-teman. Jadi memang Komisi 10 Panja ini tetap terus berjuang untuk agar pemerintah itu memberikan prioritas atau mungkin insentif atau kebijakan-kebijakan yang lain, terutama bagi mereka yang betul-betul mengabdi di daerah daerah 3T, dan mereka yang sudah berusia 35 tahun ke atas yang tidak mungkin lagi mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil. Ini harus kita perjuangkan terus, walaupun memang menurut pemerintah itu melanggar undang-undang, melanggar aturan. Ya, kalau perlu aturannya yang kita ubah. Baik, Pak Sidot. Ya. Itu saja. Terima kasih pimpinan ya, dan mudah-mudahan rapat kita hari ini juga menghasilkan sesuatu yang kita harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Sidot. Pak Dede bagaimana? Pak Dede. Terima kasih. Belum loh tadi. Nggak apa-apa. Saya hanya mengapresiasi para rektor yang hadir hari ini, dan juga saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu semua dan juga
tentunya para guru yang saat ini menonton, bahwa Komisi 10 ini benar-benar, terutama Ibu Agustina ini benar-benar intens sekali, pagi, siang, sore, malam, mengurusi permasalahan ini. Dan rasanya dalam 1 tahun terakhir ini, kita sudah berhasil mencoba untuk mendorong agar pengangkatan guru ini sudah terjadi melalui 1 juta guru. Hanya memang benar yang disampaikan Ibu Etiva, ucapan doa buat Ibu Etiva agar segera sembuh, bahwa tenaga pendidik ini masih banyak yang belum tercakup. Dan kedua juga saya melihat adanya beberapa guru jenis lain, guru bahasa daerah, guru olahraga yang juga belum tercakup. Dan saya masih banyak mendapat masukan dari berbagai daerah terkait teknis dari Dirjen GTK tentang persyaratan-persyaratan yang mungkin agak sulit juga bagi kami untuk menjelaskan. Itu surat edaran menteri, surat edaran Dirjen GTK ternyata tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang mereka miliki, sehingga banyak yang tertendang keluar. Nah, secara teknisnya mungkin DPR tidak terlalu masuk ke dalam, tetapi ini hanya menunjukkan bahwa dari pemerintah, dari Kemendikbud sendiri, agar harus sangat concern dengan persyaratan-persyaratan teknis tersebut. Karena jika persyaratan teknis yang disyaratkan oleh Dirjen GTK, tetapi kemudian para pelaku guru dan tenaga pendidik ini ternyata tidak bisa memenuhi, akhirnya banyak juga yang terpental. Dan saya pikir bahwa itikat baik dari pemerintah dan DPR ini yang sudah berjalan, saya rasa memang harus terus-menerus dipantau oleh stakeholder pendidikan lainnya seperti para rektor, para akademisi, sehingga kami pun dari Komisi 10 bisa secara serta-merta untuk mengingatkan pemerintah. Hanya agak aneh rasanya kalau pemerintah terus-menerus diingatkan, tetapi juga progresnya kurang cepat berjalan. Nah, sekali lagi saya mengapresiasi segala bentuk penyampaian aspirasi dari para rektor dan juga para guru-guru kepada kami, tetapi mohon juga untuk bisa dipahami bahwa proses sedang berjalan. Jadi insya Allah kita kawal terus Ibu Agustina yang baik, dan saya pikir itu saja yang bisa disampaikan. Kebetulan teman-teman dari Voksi Demokrat, ada yang sebagian sedang 4 pilar dan juga ada yang sebagian masih mengurus kegiatan lain. Demikian Ibu Agustin, terima kasih banyak. Terima kasih. Silakan, ya Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. pimpinan komisi yang saya hormati, saya banggakan seluruh anggota Panja. Wabil khusus kepada seluruh rektor LPTK yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Salam hormat saya pada semua Pak Rektor. Saya mendengarkan dengan cermat presentasi dari masing-masing Pak Rektor. Berbagai masukannya kami akan tampung. Nah, khusus terkait dengan ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal saja. Mungkin ada 3 hal objektif yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kami ingin sekali lagi target rekrutmen 1 juta guru honorer menjadi pegawai P3K ini harus dikawal sepenuhnya oleh Kemendikbud. Semua masalah yang sudah terungkap melalui Panja yang dipimpin oleh Bu Agustina ini harus menjadi concern bagi Kemendikbud untuk diurai satu persatu. Karena tantangan ke depan kita akan semakin rumit. Karena itu kita pertegas kembali Tante Agustina melalui forum ini bahwa karena kuota 1 juta baru terisi kurang lebih setengah juta, kita minta ini dituntaskan tahun ini pula.
Jadi jangan sampai menunggu menyeberang tahun 2022. Karena situasi di lapangan, kompromi teman-teman guru honorer sudah mau menjadi P3K harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengkonsolidasikan ini. Siap. Cerita pilu di Malang beberapa hari yang lalu, guru PAUD yang terjerat oleh pinjaman online, saya kira ini menjadi contoh betapa kehidupan teman-teman guru honorer harus secepatnya diafirmasi oleh pemerintah. Yang kedua, saya ingin mempertegas kembali, profesi guru adalah profesi yang paling harus diutamakan menjadi pegawai pemerintah sebagai PNS sesungguhnya, dibanding dengan profesi pegawai pemerintah yang lain. Misalnya dibanding dengan pegawai pemerintah di kementerian-kementerian itu menurut saya cukup menjadi pegawai P3K. Khusus guru, saya kira profesi yang paling utama dan harus dijadikan sebagai pegawai pemerintah PNS oleh pemerintah ini. Nah, ini menjadi concern kita. Nah, karena itu Panja ini akan terus mendorong itu semuanya. Diskusi yang berkembang terkait dengan tidak boleh dihapusnya jalur PNS itu menjadi mutlak, karena kita ingin profesi yang paling utama didorong menjadi PNS sesungguhnya paling prioritas dan paling utama adalah guru. Yang ketiga, Pak Rektor dan semua yang hadir, teman-teman di kampus LPTK menghadapi tantangan baru melalui PP 57. Karena di dalam PP 57, kriteria untuk menjadi guru tidak harus lulusan LPTK. Saya sampai hari ini masih pada posisi tidak setuju terkait dengan klausul di dalam PP 57 itu, yang di mana ini akan semakin menempatkan LPTK tidak sebagai garda depan bagi revitalisasi dan penyiapan guru-guru kita di masa yang akan datang. Karena itu ini harus menjadi concern kita bersama. Saya juga mendorong seluruh LPTK untuk menjadikan agenda ini sebagai agenda revitalisasi dan transformasi, dan kita akan terus lihat PP 57 yang tidak menjadikan LPTK sebagai satu-satunya sumber rekrutmen guru kita di masa yang akan datang. Ini yang menjadi catatan penting kita. Ibu Agustina, terima kasih. Salam hormat untuk semuanya. Terima kasih kembali Pak Ketua.